Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah Penghuni alam semesta, Allah yang telah memerintahkan kita dengan sebuah ibadah yang diperintahkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ibadah solat yang harus dan wajib kita laksanakan dalam sehari semalam 5 waktu. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat layak, yang sangat pantas, bahkan dipanggil langsung oleh Allah dengan kalimat abdi yang bermakna hamba, karena beliaulah seorang manusia yang tidak pernah mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati, yang kami mulia, guru kita bersama abadi selaku imam syekh, para jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahuranya kamu sambat di bawah masjid yang mulia ini, Nabi peluang ya Rabb kepada kamu untuk bisa berkumpul bersatu dalam surga Ridwan, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah urang syidun, beberapa waktu ke depan kita akan memperingati sebuah peristiwa yang tidak akan hilang dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya yang berkatipikan Islam. Bahkan peristiwa tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, di mana Allah memberangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima sebuah ibadah, yaitu salat, yang mana kita laksanakan dalam sehari semalam 5 waktu 17 rakaat. Malam ini, hari ini bukan ingin kita paparkan bagaimana prosesi Isra Mi'raj. Mungkin akan disampaikan nantinya pada tepat pada malam Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Namun ada hal yang perlu kita sampaikan, bahwa sebuah hasil survei yang dilakukan ataupun pendapat-pendapat para alim ulama, bahwa benar adanya solat akan mengantarkan ketenangan, solat akan mendamaikan jiwa setiap manusia, solat akan mampu menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Islam alias kemungkaran. Kalau kita kaji hamba Allah orang syi'lun, Nabi Muhammad sebelum diperintahkan ataupun diberikan perintah amanat ibadah solat yang kemudian disampaikan kepada umatnya, beliau melalui sebuah tahun, 1 tahun yang dinamakan dengan tahun Amul Huzni, di mana pada waktu itu Rasulullah diterpa dengan kegundahan, dengan kesedihan, dengan kepiluan. Kenapa? Karena 2 sosok manusia yang sangat luar biasa berjasa, 2 sosok manusia yang sangat luar biasa memberikan kontribusinya. Bahkan tempat Nabi berpegang, tempat Nabi berteduh, tempat Nabi menenangkan diri kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama orang syi'lun Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan seorang istri yang sangat luar biasa memberikan kontribusinya terhadap Islam. Bahkan beliau dikenal dengan sponsornya agama Islam saat Nabi membawa ajaran Islam. Dalam kitab Majalisus Sunniyah pernah disampaikan bahwa Sayyidah Khadijah setelah akad nikah dengan Nabi Muhammad dan para saksi mengucapkan sah nikah tersebut, setelah itu Sayyidah Khadijah mengemukakan satu kalimat penting, ya Muhammad, lung karesmi jid ke istri drawn, lun karesmi jid ke bina drawn. Maka hari ini saya yang dulunya dikenal dengan sosok manusia yang hartawan,
manusia yang bergelimang dengan harta. Hari ini secara resmi saya umumkan, semua hartaku kuhibahkan kepadamu Muhammad untuk engkau perjuangkan agama Islam. Khadijah itu sosok manusia yang sangat luar biasa tegar. Saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, turun beliau menggigil kedinginan. Saat itu tiba berjumpa dengan Khadijah, diselimuti tubuh beliau. Gecok Nabi kepetenang, gepuik Nabi dengan penuh ketenangan, sehingga beliau mencari cara supaya Nabi tidak lagi merasakan keresahan dan dingin. Gecok tubuh Nabi diselimuti. Bahkan ada dalam satu statement yang sangat indah, Siti Khadijah pernah berkata, orang Silun pernah negur, ya Rasulullah, kabeh harta lun beri ke jalan Allah, kabeh harta lun untuk engkau perjuangkan agama Islam. Hari ini tidak ada lagi apa yang bisa saya berikan untuk agama Islam, untuk perjuangan engkau membawa ajaran Islam. Tapi yang natubuhnya wahai Rasulullah, punukan li Khadijah. Andai kata drawn ya Rasulullah, perlena ketubuh lun wadeneja dalam sabuh perjuangan namai ajaran Islam, engkau dapati sebuah sungai yang tidak ada jembatannya, maka siap tubuh lun nepujud sebagai tutu wahai Rasulullah. Cinta Khadijah, cintanya Nabi kepada Khadijah tidak bisa diluapkan dengan kata-kata. Bahkan terbukti saat Nabi lang lumu Siti Aisyah pernah sebutkan nama Siti Khadijah, yang membuat wajah Siti Aisyah merah. Apa artinya? Saat sebelum proses Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditemani oleh sosok istri yang sangat luar biasa, yang sangat peduli, yang sangat antusias. Bahkan saat Islam pertama disuarakan, Nabi Muhammad dibi'sah oleh Allah Ta'ala ba'lumu putlutun wadai kepegah ba' Khadijah. Khadijah hana perle pegah, Khadijah hana langsung keterima agama Islam yang disuarakan oleh Nabi. Saat Nabi menyampaikan bahawa aku didatangkan oleh malaikat, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa ajaran Islam, aku sebagai seorang Rasul, Khadijah hana pergi panjang orang Silun untuk menerima kebenaran. Apa yang beliau sampaikan? Bila engkau berkata wahai Muhammad, engkau sebagai Rasul, agama Islam diajarkan, diberikan kepadamu untuk engkau sampaikan, maka berkadungnya lebih yakini. Yang tamang Islam pertama adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali dan Nasiratu yang ubud sebaya dengan Sayyidina Ali. Artinya Siti Khadijah memberikan kontribusi, menemani perjuangan Nabi. Nabi pun tidak menikah dengan perempuan yang lain selama Siti Khadijah dan Udin. Waktu dalam tahun Amul Husni, Siti Khadijah meninggal dunia. Serasa separuh kehidupan Nabi Muhammad hilang. Yang jamun saat Nabi lelah pulang ke rumah, punya bahasa yang disampaikan oleh Siti Khadijah. Khadijah meninggal dunia. Baiklah kehidupan Nabi Silun, le katanya dalam kehidupan sehari-hari. Wade pun taudep tabuka lembaran pernikahan, kita hadir dengan seutas tali si on baja yang tamai, hana harta, hana usaha, tidak ada belanja, tanya menikah dengan jaroso. Tiba-tiba kita upayakan, kita bangun usaha dengan istri kita, sampo truk bak masa di katanya makmudin bersama istri yang kita cintai. Saat kita diejek, saat kita dicaci, saat legedanyo dibuli dan dicaci oleh orang lain, istri kita berdiri tegak, mereka membela terhadap keberadaan kita, maka menyena istri yang lagi menyena promoh danyo lagi nurung Silun, pasti wade meninggal dunia kita akan merasa kehilangan. Nabi Muhammad juga demikian, belum kering air mata Nabi, tiba-tiba dilanjutkan bersambung dengan meninggalnya paman tersayang Abu Talib. Madengku dalam meriwayatkan yang pegah bahwa Abu Talib tamang dalam agama Islam. Bukan itu, tapi Abu Talib sebagai kepala suku pernah berkata, wahai orang-orang yang berada di kota Mekah ini, siapapun yang ingin menjatuhkan satu helai bulu Muhammad, maka siap tubuhku menjadikan tanah, berkalang tanah demi memperjuangkan Muhammad dalam membela dan membawa ajaran Islam.
terlindungi Nabi Muhammad wate Abu Talib mentang udip, Abu Talib juga meninggal dunia. Maka wate yang diembargo kehidupan umat Islam sangat luar biasa. Tiba-tiba terjadilah proses Isra Mi'raj, gejuk sabuh ibadah yaitu sembahyang. Di sisi yang lain Allah ingin menenangkan kepribadian Nabi Muhammad. Geperihlah Nabi, gepetenang hati Nabi, gepejroh hati Nabi, supaya Nabi tidak sedih terlalu larut dalam kehidupannya. Gejuk sabuh perintah yaitu ibadah solat. Pemakna tunggu menyata pelajari dari sejarah perjalanannya Isra Mi'raj. Artinya sembahyangnya bejit ke solusi, sembahyangnya makin tanyo terbeban udip, wadasta sembahyang bebannya serasa hilang. Wadai kedanyo ditimpakan dengan musibah oleh Allah Ta'ala. Hadir ke masjid, wadai pun tadi kebi, wadai yang gada bantu masalah dalam udip. Artinya kondisi sembahyang kedanyo kapah belum syidam. Solat itu mengantarkan solusi, bukan membawa masalah dalam kehidupan kita. Tapi lemuronyo, orang makin bersembahyang hanale tenang dalam udip, orang makin bersembahyang masjid makin merajalela. Kenapa? Karena solat tidak lagi diposisikan sebagaimana mestinya. Padahal Allah nikah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyangnya mampu dipuji dari kemaksiatan dan kemungkaran. Sedangkan hari ini kita ruku, kita sujud, bahkan tidak kerap dahi kita, sering dahi kita bersentuhan dengan tempat sujud. Tapi makin tersembahyang, legitanya makin hanapah dalam kehidupan. Bukan salah solat, tetapi Allah juga menyampaikan dalam firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka ini disediakan kepada orang-orang yang solat pula. Siapa mereka? Yang lalai dalam solatnya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan dua perspektif. Nah, yang dari Ibnu Abbas dan nah yang dari Al-Lain. Artinya, orang yang pun istiqamah dengan sembahyang tiba-tiba lalau dengan kehidupan dunia, itu akan diberikan neraka wailun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kadang-kadang yang petebit sembahyang dari dua watedrawai, itulah orang-orang yang dianggap lalai dalam firman Allah Ta'ala menurut Imam Ibnu Katsir. Artinya dung uring sembahyang kadang-kadang akan gejo neraka. Legetanya orangnya juga harus terbayangkan silun padahal posisi sembahyang kita dalam kehidupan. Apakah solat yang kita kerjakan sudah cukup syarat dan rukunnya sehingga mengantarkan kita kepada tipikal orang yang bertakwa kepada Allah, ataupun makin dah sembahyang legetanya makin tegar kemaksiatan? Marilah dengan momentum Isra Mi'rajnya legetanya introspeksi diri, kiban kondisi sembahyang dan akankah solat yang saya kerjakan mampu memberikan ketenangan? Lagi layaknya solat Ali bin Abi Talib, wadai kenangan panah bau bedek sebagai fadilatul a'mal, wadai kenang bau anu panah bau bedek Sayyidina Ali, wadai yang genuk tarik le uring han gebi dan Sayyidina Ali geklik kesakitan. Tetapi saat beliau solat dicabut panah tersebut, beliau tidak merasakan kesakitan. Kenapa? Setelah solat ditanyakan oleh para sahabatnya, bahkan Sayyidina Ali, wadelun sembahyang yang hanya lun Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kepada kita hamba Allah. Orangnya yang paling luhur turun silun. Survei yang dilakukan oleh padum-padum drop pakar, kemaksiatan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Aceh khususnya, bahkan di Indonesia, bukanlah berzina, tetapi kemaksiatan yang paling besar dilakukan adalah tarkus solat, meninggalkan solat. Cukup le urun takala, baik muda yang kedua dewasa, mereka meninggalkan solat tanpa ada rasa beban. Padahal tarkus solat merupakan dosa besar termasuk dalam kabair urutan kedua setelah syirik rai mempersekutukan Allah. Urutan yang kedua langsung meninggalkan solat. Maka orangnya menyatakan yang padung nada anak-anak mudanya yang tinggalkan solat tanpa rasa beban. Padahal Nabi Muhammad menerima ibadah solat secara langsung berjumpa dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril, langsung berterima dari Allah Subhanahu wa taala.
dan solat itu menjadikan solusi, maka wajar makin urau anak kita makin lagi baca-baca media. Kenapa? Karena solat tidak lagi diindahkan. As-salatu imaduddin, sembahyangnya adalah tiang agama. Menyotiang karena maka akan lebih agama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi belum tuan, umumnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita akan tahu dari sini tak ada kiban kehidupan anak kita nak di sembahyang ataupun jekun yang tinggal sembahyang. Kita akan perintahkan kepada mereka untuk tetap setia mengerjakan ibadah solat, untuk memposisikan dirinya sebagai hamba-Nya Allah, untuk memposisikan dirinya sebagai makhluk yang hina. Legitanya Bandung mulia, tetapi waktu solat kita tempelkan kepala kita ke tempat yang dipijak oleh manusia, bahawa kita adalah hamba yang hina di hadapan Allah, yang perlu kepada ridha-Nya, yang nanti akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.